Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 647, Penguntitan dan Pembunuhan. Sekejap saja, semua orang di aula lelang mengarahkan pandangan mereka ke arah suara yang baru saja menawarkan harga. Itu adalah seorang pemuda dengan jubah hitam putih, duduk di area khusus untuk para Raja Dewa. Ah, memang kaya sekali para Raja Dewa. Beberapa kultivator tingkat Dewa Langit menatap iri. Ying Wucheng, pembawa acara lelang, juga memperhatikan Luo Xiu dan merasa agak bingung. Karena dia telah memeriksa kembali ke 6 kultivator wanita itu dan tidak menemukan keunikan apapun dari segi asal-usul, identitas, atau tubuh mereka. Saya tawar 6 juta, di saat itu juga, terdengar suara lain. Yang berbicara adalah seorang pria tua berambut abu-abu. Melihat ada yang menawar lebih tinggi, Luo Xiu menoleh ke arah sumber suara, dan pria tua itu menatap balik dengan senyum dingin. Di belakang pria tua itu berdiri 2 pemuda, yang ternyata adalah 2 orang yang sempat dia buat takut di depan rumah lelang. Para kultivator wanita ini bagus, saya, Ni Sunxian, tertarik pada mereka, ujar pria tua berambut abu-abu sambil memancarkan aura kuatnya sebagai Raja Dewa tingkat menengah, 7 juta. Luo Xiu mengabaikan pria tua itu. Dia tahu bahwa orang tersebut adalah kerabat dari 2 pemuda yang mencoba mengganggunya. 8 juta, pria tua itu terus menambah harga tanpa ragu. Sebagai Raja Dewa tingkat menengah, kekayaannya bisa mencapai puluhan juta bahkan miliaran. Di aula lelang, banyak juga yang berlatih teknik kultivasi ganda, tetapi sebelum mereka sempat menawar, harga sudah melonjak tinggi, membuat beberapa orang mengernyit. Meski lelang Tianhuo terkenal akan kejujurannya, banyak yang berpikir bahwa bakat tinggi dari para wanita itu belum tentu membuat mereka mampu mencapai tingkat Raja Dewa. Biasanya, 6 wanita ini akan dihargai sekitar 10 juta kristal dewa, tetapi harganya sudah mencapai 8 juta hanya dari 2 orang yang bersaing. Seperti yang diperkirakan, saat banyak orang masih ragu, Luo Xiu dengan tenang menaikkan harga lagi. 10 juta, 11 juta, pria tua berambut abu-abu segera menanggapi. 20 juta, jumlah ini mengejutkan seluruh aula karena jauh melampaui nilai dari 6 wanita tersebut. Pria tua berambut abu-abu itu mengerutkan kening. Meskipun memiliki banyak kekayaan dari akumulasi selama puluhan ribu tahun sebagai Raja Dewa, mengeluarkan 20 juta hanya untuk membeli 6 wanita dengan kekuatan tingkat Dewa Iblis terasa sia-sia. Namun, dia tidak bisa mundur di hadapan banyak orang karena merasa harga dirinya dipertaruhkan. 25 juta, pria tua itu menambah 5 juta, meski dengan rasa enggan. Sambil menatap Luo Xiu, pandangan pria tua itu menyiratkan niat membunuh. Dia sudah memutuskan bahwa setelah lelang ini berakhir, dia akan mencari kesempatan untuk menyingkirkan orang yang berani melawannya. Toh, jika berhasil membunuhnya, kekayaannya bisa dia ambil kembali. 35 juta, Luo Xiu tetap tenang, menaikkan harga dengan tambahan 10 juta, seolah kristal dewa hanyalah angka kecil baginya. Di atas panggung, ke-6 kultivator wanita itu, termasuk Chazian, menatap ke arah Luo Xiu. Mereka menyadari bahwa nasib mereka kini tergantung pada pemilik baru mereka, bertanya-tanya apakah dia akan memperlakukan mereka dengan baik. Luo Xiu belum menunjukkan identitas aslinya, sehingga Chazian tidak mengenalinya. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Pria tua berambut abu-abu itu berdiri perlahan, menatap Luo Xiu dengan pandangan tajam. Di kota Tianhuo, tidak banyak yang berani menentang saya, Ni Sunxian. Kau pikir kau siapa? Pantas dapat rasa hormat dariku? Luo Xiu tersenyum mengejek. Di lelang ini, kita bersaing secara adil. Jika kau sanggup membayar, silakan lanjutkan. Kalau tidak, tutup mulut. Kau mencari mati? Ni Sunxian tampak sangat marah. Dia tidak menyangka akan dihina di depan umum seperti ini. Ini adalah lelang Tianhuo. Jika Tuan Ni tidak ingin menawar lagi, harap duduk, kata Ying Wucheng, pembawa acara lelang. Harga ke-6 wanita itu jauh melampaui ekspektasi, mencapai lebih dari 30 juta kristal dewa, membuat Ying Wucheng merasa senang. Meski punya pengaruh, Ni Sunxian tidak berani membuat keributan di sini. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk tidak menawar lagi. Menyadari bahwa hukum ruang Luo Xiu bisa dengan mudah menghancurkan hukum tanahnya, dia mulai merasa gentar. Tak kusangka kau menguasai hukum ruang, maafkan aku. Jika dia membeli 6 wanita itu dengan harga lebih tinggi, dia akan kehilangan muka, bahkan dianggap bodoh oleh orang lain. Selain itu, dia masih butuh kristal dewa untuk barang lain yang dia inginkan di lelang ini. Hehe, jika tidak ada penawar lain, maka 6 wanita berbakat ini akan menjadi milik teman kita di sana, kata Ying Wucheng mengumumkan hasil akhir, sementara Luo Xiu merasa lega. Dia khawatir ada masalah dalam lelang, tapi untungnya semuanya berjalan sesuai rencana. Lelang terus berlanjut, dan seorang pelayan mendekati Luo Xiu, berkata dengan hormat, "Tuan, apakah Anda ingin membayar sekarang atau menunggu hingga akhir lelang untuk menyelesaikan transaksi?"
Sekarang saja, Luo Xiu berdiri, lebih memedulikan Cazian daripada barang lelang lainnya. Dengan bimbingan pelayan, Luo Xiu menuju sebuah ruangan di dekat aula lelang, lalu memasukkan 35 juta kristal dewa kelas menengah ke dalam sebuah cincin penyimpanan untuk menyelesaikan transaksinya. Keenam kultivator wanita dibawa masuk, dan pandangan Luo Xiu langsung tertuju pada Cazian. Setelah pembayaran selesai, rumah lelang memberinya sebuah slip giok. Selama slip giok itu ada, nyawa keenam wanita itu berada sepenuhnya di bawah kendali Luo Xiu, karena mereka semua telah diberikan larangan oleh rumah lelang. Larangan tersebut membuat mereka tidak bisa melawan perintah, bahkan tak bisa mengakhiri hidup mereka sendiri. Selama seseorang memegang slip giok, orang itu menjadi tuan mereka. Namun, jika slip giok dihancurkan, mereka akan terbebas dari larangan itu dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Luo Xiu melambaikan tangan, memasukkan Cazian dan 5 wanita lainnya ke dalam dunia energi di lengan kirinya. Melihat keenam wanita itu menghilang, petugas rumah lelang tidak menunjukkan rasa terkejut, karena ada banyak artefak yang bisa menampung makhluk hidup. Setelah transaksi selesai, Luo Xiu segera meninggalkan rumah lelang. Dia dipenuhi pertanyaan mengapa Cazian berada di sini dan apa yang terjadi di dunia suci mistik. Tak lama kemudian, Luo Xiu meninggalkan kota Tianhuo, tetapi saat keluar dari rumah lelang, sosok misterius mulai mengikutinya dari kejauhan, menyembunyikan keberadaannya. Setelah sampai di daerah terpencil di luar kota, Luo Xiu berhenti, menyadari penguntitnya sejak awal. Sudah mengikuti cukup lama, keluarlah, kata Luo Xiu, berbalik dan menatap ke arah tertentu. Dari kehampaan muncul sosok besar, bukan pria tua berambut abu-abu yang dia duga, melainkan pria kekar dengan zirah biru hijau, tingginya 9 kaki lebih, tampak seperti menara besi. Kau orang dari lelang Tianhuo? Luo Xiu mengerutkan kening. Awalnya, dia mengira yang mengikuti adalah pria tua itu, tetapi pria kekar ini tidak pernah dia temui, membuatnya menduga bahwa pria ini mungkin dari pihak rumah lelang. Bisa mengeluarkan lebih dari 30 juta kristal dewa hanya untuk 6 wanita biasa, kau pasti kaya. Tinggalkan cincin penyimpanan dan senjata di tubuhmu, maka aku akan membiarkanmu hidup, kata pria kekar itu dengan pandangan merendahkan. Berisik, Luo Xiu tidak ingin membuang waktu, langsung mengeluarkan senjata tombak hitamnya dan siap menyerang. Jika begitu, matilah kau. Pria kekar itu menyeringai dan melepaskan aura kuatnya sebagai Raja Dewa tingkat lanjut. Dia menghantamkan tinjunya yang besar ke arah Luo Xiu, meremukkan ruang di sekitarnya seperti gunung raksasa yang mengancam. Luo Xiu segera menyadari bahwa pria ini adalah Raja Dewa tingkat lanjut yang mengandalkan kekuatan fisik, dengan kekuatan dari hukum tanah, membuatnya unggul dalam kekuatan dan pertahanan. Boom, serangan mereka bertemu di udara. Tombak hitam di tangan Luo Xiu bergetar di bawah tekanan hukum tanah yang sangat besar, bahkan sampai melengkung, menunjukkan seberapa besar kekuatan lawan. Keunggulan hukum tanah adalah beratnya. Saat berat itu mencapai tingkat tertentu, kekuatan serangan akan meningkat drastis. Hancurkan, Luo Xiu berseru, mengaktifkan hukum ruang, membuat ruang di sekitar tombak hitamnya terbelah menjadi ribuan lubang. Hukum tanah yang dikendalikan pria kekar itu hancur di bawah tekanan ruang yang terbelah, wajahnya langsung berubah. Seorang Raja Dewa dengan hukum ruang, pria kekar itu terbelalak. Hukum ruang dikenal tak tertandingi dalam tingkatan yang sama, dan meskipun dia belum pernah bertemu langsung, dia pernah mendengarnya. Menyadari bahwa hukum ruang Luo Xiu bisa dengan mudah menghancurkan hukum tanahnya, dia mulai merasa gentar. Tak kusangka kau menguasai hukum ruang. Maafkan aku atas kelancanganku, aku akan pergi sekarang. Pria kekar itu berteriak, berbalik hendak melarikan diri. Namun, baru saja dia bergerak, dia merasakan ruang di sekitarnya mengeras, membentuk penjara yang mengurungnya. Dengan raungan keras, dia mengeluarkan pedang dan menghantam ruang penjara itu, berhasil memotongnya terbuka. Saat itu, Luo Xiu telah menggunakan teleportasi untuk muncul di atas kepalanya dan menekankan telapak tangannya ke bawah. Dari telapak tangannya, sebuah simbol formasi muncul, mengaktifkan formasi pembunuh tingkat 8 yang langsung mengurung pria kekar itu. Dengan tambahan kekuatan hukum ruang, formasi pembunuh itu memiliki daya serang yang setara dengan formasi tingkat 9. Namun, pertahanan pria kekar itu sangat kuat, sehingga ia berhasil menahan serangan formasi tanpa terluka. Ini hanya kesalahpahaman, kau tak akan bisa membunuhku. Tidak perlu berlama-lama bertarung. Kau pikir kau bisa melawan seluruh lelang Tianhuo seorang diri? Pria kekar itu mengungkapkan asal-usulnya, berharap Luo Xiu akan takut pada kekuatan rumah lelang. Dia mengeluarkan sebuah slip giok dan berkata dengan suara dingin, jika aku menghancurkan slip giok ini, orang-orang dari lelang Tianhuo akan segera datang. Kau takkan bisa membunuhku. Kau bicara terlalu banyak. Luo Xiu tetap tenang. Matanya tampak seperti jurang yang dalam, memancarkan aura menakutkan, membuat siapapun yang menatapnya seolah tersedot ke dalam kedalaman tanpa akhir. Bersambung. Kaisar